Oke, kita kembali lagi di Kabinet Bayangan. Betul, dan ini take kedua ya, jadi pasti nggak seseru take pertama tadi ya. Anda penasaran kan take pertama tadi lebih paten daripada ini, tapi Pak Presiden dan Pak Wapres hari ini. Dan kita dalam suasana kerakyatan. Jangan, itu bagian sekjen PDI. Oh, iya, Nah, benar. ini kita bicara bola. Iya, benar. Ini bicara kebangsaan juga. Iya. Tapi ini agamanya masyarakat sipil. Iya. Civil religion. Katanya di Eropa nih civil religion itu sepak bola. Ya, klub bola lu apa? Gue Newcastle United. Lo Gua AC Milan. terlalu mainstream. Ada Utrecht di sini. Gue Newcastle itu, gue suka Newcastle karena gue suka ada Ruud Gullit aja. Iya. Karena waktu itu ada welcome sexy football. Dan Pertama kali sexy football di Newcastle waktu itu langsung kena 4-1 lawan Liverpool. Oh seksi itu kalah 4-1. Dan gue cuma tahu 3 orang pemain Newcastle. Siapa? Zaman itu. Siapa? Alan Shearer, Noberto Solano, sama Santiago Munez. Ya, Munez itu di film dong bro. Di film dong bro. Tapi gak apa-apa lah, kita ngomongin bola, apalagi kita punya momentum sekarang ya. Sepak bola kita lagi paten banget. Dan ketum PSSI kita kayaknya lebih cocok jadi sekjen PBB setelah ini ya, karena terlalu paten ya. Sudah ada dua orang tamu kita. Ya. Yang pertama Menpora Bayangan, ada orang yang 3 kali pernah meliput Piala Dunia. Iya. Wah, biasanya paten-patennya wartawan olahraga itu 2, dia beliau 3. Dan beliau mengumumkan bahwa Piala Dunia U20 gagal dihelat lebih dulu daripada pemerintah. Betul, dan itu salah satu video yang paling banyak ditonton dan direferensikan bikinan Tota Politik. Karena beliau waktu itu spill sebelum putusan Itu gue FIFA. nonton, gue lihat. Lo lihat kan? Iya. Jagoan barang ini kan? Gue kenal Bung Yesus udah lama juga. lama. Udah lama. Jadi gue tahu, gue ikutin lah. Makanya tahun 80-an kali ya. Dan beliau diundang ke sini bukan karena apa-apa, karena tua aja. Oke. Omnya saya Octavianus, Menpora Bayangan. Terima kasih Mas Kayaknya Budi. Anda lebih cocok jadi presiden FIFA Bayangan ya, set player Bayangan. Nanti melambung kayak prestasi sekarang lagi tim nasional. Terlalu melambung melenting terlalu jauh. Oh, kayak Korea ini ya. Melembung dan melenting ini ya. Yang Oke, berikutnya? yang kedua kita kenalkan seorang ketua umum PSSI Bayangan. Berani dia bayang-bayang Erick Thohir. Gue sih gak berani ya bos. Siapa Dan lagi? kita impor sebelum era naturalisasi, kita impor beliau dari FC Utrecht. Dan menurut Pangeran Siahaan adalah YouTuber olahraga terkaya di Indonesia. Pangeran Siahaan. Bohong. Tolong orang pajak silakan ditulis pernyataan dari Pangeran Siahaan. Ada Coach Justin. Coach, thank you Coach. Thank you. Ketum PSSI Bayangan nih, lu ini nggak merasa bangga apa enggak? Pertama kita ke Coach Justin dulu. Tunggu dulu, kita ada Adinda kita Kaset Press punya Apalagi film. Kaset Press. Kaset Press, kasih dulu mainkan itu Dinda. Selamat malam Pak Presiden dan Wakil Presiden Bayangan. Mohon izin saya sampaikan laporan dulu ya. Kali ini saya mau mengenalkan lagi tamu yang ada untuk malam hari ini. Ada 2 tamu hari ini yang ternyata punya satu kesamaan nih. Yaitu rasa cinta mereka yang sangat luar biasa besar terhadap sepak bola. Kalau yang satu merupakan mantan wartawan olahraga, yang satu ini juga sudah meliput banyak sekali event olahraga internasional. Tamu kita yang lainnya merupakan pengamat sepak bola kawakan yang juga merupakan mantan pelatih timnas futsal Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Coach alias Coach Justin atau Justinus Laksana yang merupakan mantan pelatih tim nasional futsal Indonesia di periode 2004 sampai 2009. Gak hanya itu ya, Coach Justin ini juga sempat menjabat sebagai Direktur Teknik di Tim Nasional Futsal Indonesia. Dan yang pasti, Coach Justin merupakan sosok pengamat sepak bola yang sudah sangat populer. Tidak hanya di televisi, komentar-komentar tajamnya yang menukik dari Coach Justin ini juga sering membuat gaduh sosial media. Contohnya yang terbaru, kemarin sempat ngebahas jersey baru dari Tim Nasional Indonesia. Kira-kira ngeri nggak tuh? Atau mungkin Pak Presiden, Pak Wakil Presiden termasuk dombanya Coach juga? Nah, kalau soal komentar panas di media, tamu yang satu ini juga tidak kalah galak. Sebagai mantan wartawan olahraga senior di Indonesia, Pak Yesayas Octavianus juga sempat membuat heboh saat menggugat ya pencalonan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Pak Yesayas ini juga tercatat bahkan pernah maju sebagai calon Ketua Umum PSSI di tahun 2019 lalu. Dan di tahun 2023, Pak Yesayas maju sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI.
Indonesia memang bisa dikatakan sudah lama dikenal sebagai negara yang gila bola banget. Namun sayangnya prestasi tim nasional maupun kompetisi sepak bola domestik ini belum mampu memesona mata dunia. Nah, tapi kabar gembiranya, sepak bola Indonesia saat ini tengah bangkit dari keterpurukan. FIFA juga memuji timnas Indonesia yang berhasil melesat naik 8 peringkat dari posisi ke-142 menjadi posisi atau urutan 134 pada ranking FIFA di awal April lalu. Nah, yang pasti juga membuat Coach Justin bangga, peringkat timnas futsal Indonesia juga ternyata tidak kaleng-kaleng di daftar ranking FIFA. Di kategori putra, timnas futsal Indonesia berada di peringkat 28 FIFA, sementara tim putri bertengger di ranking 14 FIFA. Bikin bangga deh pokoknya ya. Nah, kira-kira segila bola apa sih negara tetangga kita Indonesia itu? Kita langsung tanyain yuk ke tamu-tamu hari ini. Silakan Pak Presiden dan Wakil Presiden. Oke. Ya, Coach. Kalau lihat tim nasional Indonesia main tuh apa yang bikin kesel, Coach? Yang bikin kesel? Pertanyaan yang belum pernah gue dengar. Yang bikin kesel. Itu pertanyaan nggak hebat-hebat banget loh, Coach. Itu terutama kalau kita build up-nya bagus, mendadak ada yang salah passing atau salah kontrol sehingga serangannya buyar. Itu kesel sih kalau sering terjadi. Buat gue ya. Apa yang menyebabkan buyar itu apa sih biasanya? Ya kualitas, konsentrasi, akurasi passing. Pemain hebat itu dinilai bukan dari skill gocek-gocek atau cetak gol. Dari teknik dasar. Kalau lu lihat klub-klub hebat ya di dunia, akurasi passing selalu tinggi. Tambah rankingnya tambah rendah, akurasi yang passing tambah rendah. Jadi di passing ini KPI-nya, Coach. Betul. Banyakan begitu. Ya. Oh gitu. Jadi- Berarti Marcelino kayak kemarin paten banget gue lihat. Pak, paten apanya? Paten dribblingnya, menusuknya. Terus hilang terus dihujat sama netizen. Jadi yang susah seperti yang off air tadi lu sebut, main sepak bola itu simple. Tapi main simple itu is not simple, susah. Jadi passing itu kelihatan simple, tapi passing under pressure itu yang susah. Dan itu berapa kali terjadi, beberapa pemain kita yang ngegendong timnas itu tampil cukup stabil lah. Ada berapa terutama sisi kanan kan, sampai Sintayong lawan siapa, lawan Irak atau 3 kali diganti. Oke lain Rio Sintayong Fahmi, lawan Fajar sama Kelly akhirnya masuk. Oke, Artinya dia nggak puas dong. kirain Sintayong lawan Bung Toel ini ternyata bukan lawan Irak ya. Siapa itu Bung Tom? Iya. Jadi passing ya. Passing, Coach. teknik dasar. Kalau orang Itu kan dasar passing kan tinggal gini-gini aja, iya, Coach. kan kelihatan simple. Iya. Ya ternyata tidak. Ya lu nonton lah lawan Uzbek lah kelihatan. Ya, Uzbek. Betapa hancurnya passing kita. Sekarang seorang pelatih gameplaynya nggak jalan. Gimana mau jalan kalau passing aja nggak bisa? Basic. Basic teknik. Passing, kontrol, dribbling, shooting. Ini kan profesional harusnya kan bisa, Coach. Kayak kita kan profesional host ya harus tahu cara baca prompter Iya, gitu. realitanya tidak segampang itu. Ferguson. Oke. Itu yang terjadi kenapa membuktikan sebuah pertandingan yang bagus atau pertandingan jelek. Betul. Ya dari teknik dasar yang kurang dikuasai oleh pemain. Nah kembali ke pertanyaan lu tadi, itu yang bikin gue kesel. Kayak lawan Jordan atau Korea kita main luar biasa kan. Ya. Banyak kombinasi, tiba-tiba di depan salah passing atau apa. Atau terlalu lambat, atau terlalu apa, bola kepotong. Ya, kalau berkali-kali terjadi kesal juga kita kan. Itu kan Sebagai kalau udah pemain. berulang-ulang berarti sistemik dong, Coach. Enggak. Itu kualitas pemain. Ya apa yang menentukan kualitas pemain ini kan di hilirnya, hulunya apa nih problemnya? Dari kecil mereka nggak diajarin teknik dasar yang benar. Ah gila, maksud dari kecil sih. Serius. Coach, maksud gua ini pengetahuan dari kecil nih. Lu tanya Bung Yesayas yang, gue kan di Indonesia baru 24 tahun. Oke, Bung Yesayas dari umur berapa puluh tahun udah meliput sepak bola Indonesia. Beliau pasti tahu masalahnya di mana. Gue aja bisa pantau, gue kan nggak pernah nonton Liga 1. Kenapa gue nggak nonton? Ya nggak menarik, sorry to say. Untuk gue nonton bola, part of entertainment. Kalau nggak bagus, ya mending gue nonton Netflix.
Karena gue di Indonesia, gue lahir di Surabaya, tapi nggak ada ikatan emosional kan. Tapi gue besar di Utrecht kan. Nah ikatan emosional gue di Utrecht. Apa yang membedakan sepak bola anak-anak Utrecht dengan anak-anak Bekasi atau Jakarta? Oke, ini pertanyaan yang bagus yang ngomong agak serius nih. Jadi di Belanda itu, dari umur 6 tahun sampai 17 tahun yang namanya junior, main bola tiap minggu dari bulan Agustus sampai bulan Mei. Every week, kecuali winter break berhenti biasa, oke? Kalau lu punya anak, lu tinggal di Utrecht. Utrecht itu sekarang kalau nggak salah 300 ribuan kota keempat, 300 ribuan. Itu ada sekitar 25-30 SSB di mana setiap SSB punya lapangan sendiri. Lu bertanya, gue mau masukkan SSB gue yang terbagus apa di Utrecht? Nggak perlu. Lu masukin SSB yang dekat rumah lu aja. Atau yang temennya anak-anak lu di situ. Masuk. Kalau dia bagus, kepantau. Dia akan naik-naik ranking, scouting Utrecht datang, scouting Ajax datang, akan jenjangnya situ. Gak perlu tahu dewan pembina SSB-nya siapa. Nggak gitu. perlu. Nggak perlu duit juga. Dan umur 6 tahun diajarin. Gue umur 57 tahun, gue masih main bola. Sampai detik ini. Gue passing kiri kanan. Passing kiri kanan ini udah otomatis. Karena dari kecil gue diajarin di SSB. Oh, lu dari kecil udah di Dari SSB kecil. di Utrecht itu. Di Utrecht. Coach. Dan SSB unggulan belum tentu akan melahirkan juga pemain-pemain Belum tentu, unggulan. belum tentu. Karena semua di scouting, semua lihat, semua lewat. Jadi kalau lu anak lu hebat, main di SSB yang kecil, sebenarnya di sana bukan unggulan atau enggak, tapi lebih kecil atau besar dari jumlah muridnya ya. Kalau lu di SSB kecil, asumsi tiap 2 tahun itu disebut yang 6 sampai 8, 6 7 sampai itu disebut F. Oke. 9 10 11 disebut E. Asumsi yang di F ini ada 100 murid, contoh yang gabung. Nah, 15 pertama atau 17 pertama yang terbaik itu masuk F1. Terus F2, F3, F4. Nah, biasanya F2 itu masih oke lah. Tapi F3 ke bawah biasa untuk hura-hura. Yang penting olahraga, yang penting main bola. Nah, ada juga SSB yang di kota kecil dekat Utrecht kan banyak desa-desa tuh. Yang F-nya cuma 1. Apakah di situ akan ada pemain bagus? Bisa-bisa aja kan. Ya. Karena sama KNVB diatur bahwa mereka semua SSB tiap minggu bertanding, berkompetisi. Antar SSB. Antar SSB. Kembali ke pertanyaan lo, itu bedanya SSB di sini. SSB di sini latihan doang. Sekali-sekali Punya lapangan enggak? punya lapangan enggak? itu. Kalau punya lapangan pun latihan doang. Sekali-sekali ke turnamen Belum. atau apa. Punya lapangan dan kualitas enggak? Kualitas enggak pelatihnya. Karena gue 5 tahun pelatih timnas futsal, gue sering orang mencoba nitip kan. Ya. Gue bilang kalau kualitasnya kayak Messi ya kita tolol aja nggak kita ambil, betul nggak? Iya kan? Nitip Nah, ini ya. dititipin gue tes dulu kan. Kriteria mereka sama gue beda. Kriteria gue teknik dasar. Iya, bola nggak Lu mental-mental. 20 kali passing, 20 kali sampai. Kriteria mereka gocek-gocek cetak gol. Mereka ini siapa, Coach? Orang yang nitip. Oke. Ada salah satu orang nitip dari Medan, teman. Coach bisa nggak seleksi? Oke, coba tes. Tes. Lu selalu terbuka apa gitu? Gue selalu terbuka. Kan kita nggak pernah tahu dari mana. Kan futsal waktu itu belum terstruktur kayak sekarang kan. Oke, kita tes. 2 pemain. Gue bilang, ini 1 bagus. Ini gue mau pemain ini. Dan ini pemain sampai detik ini masih main di timnas. Syahidan Lubis. Iya, tahu. Satunya kecil ini enggak. Gue panggil dia, lu sorry gue coret. Untuk gue lu lebih cocok main sepak bola. Tahu siapa? Rico Simanjuntak. Dan dua-duanya so-called titipan. Bukan titipan, tes. Tes audisi lah, audisi. Ya, tes Iya. audisi, betul. Titipan Saidan audisi. ternyata mata gue nggak jelek ngelihatnya, nggak salah kan? Iya. Saidan sampai sekarang bahkan gue pensiun dia masih jadi pemain timnas. Dan Rico Simanjuntak main di bola dan sukses di bola. Oke, kita ke Om Yas. Iya. Om, ini ternyata soal passing ini rumit juga persoalannya. Pertanyaannya sama. Iya. Apa yang bikin kesel Om Yas kalau nonton tim nasional Indonesia main? Iya, saya mungkin pertajam aja. Saya ini juga kan pemain bola. Ya, Om striker lu. Iya, striker. Dan di kompetisi resmi loh. Iya. Di Persija Selatan, ikut PS Kompas.
Dan memang dasar saya, hobi saya itu, passion saya di bola. Dari SD saya udah main bola dan memang bagus. Bukan memuji diri ya, tapi bagus. Kalau saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, mungkin saya jadi pemain nasional. Atau di Eropa pasti masuk Liga 1. Betul. Karena saya itu ya, ini berkat Tuhan ya. Bahwa saya itu memiliki talenta yang kuat, passion yang kuat, dan pandai main bola. Kapan saya harus lepas bola, kontrol saya juga bagus. Saya syuting juga bagus. Saya ketika di PS Kompas itu, dari kita daftar Liga 3, 2, dan 1. 3 juara, saya top skor. Naik Liga 2, juara, saya top skor. Jadi Liga 1 karena memang pemainnya karyawan semua, sudah capek. Dan Liga 1 kan lebih serius. Kita bertahan 5 besar. Tapi saya di tim top skor juga. Tapi kalau di Liga 3 dan 2, saya top skor untuk kompetisinya. Nah, jadi kalau bicara soal kecewa, kesal, betul. Betul kata dia. Coach Justin. Kita tuh lemah di kontrol, ada 3 poin. Kontrol, passing, dan shooting. Ini sistem Main bola itu sederhana sekali kok. You kalau punya kontrol yang bagus, passing yang bagus, shooting yang bagus, you jadi pemain hebat. Dan itu teknik dasar lagi. Itu dasar sekali. balik ya. Iya. Bagaimana you mau jadi pemain yang bola ketika you dapat umpan lambung, kontrolnya salah, mentalnya 5 meter. Harus mati kontrol. Baik bola langsung di tanah atau di udara. Oke. Harus lengket. Jadi Itu pertama. pemain paten itu tadi apa? Kontrol, Passing, passing, shooting. shooting. Bukan Kalau Jogo you- Bonito jago apa enggak, kan? Juggling-juggling itu enggak ya? Ah, itu nanti itu. Itu kalau untuk show betul. Sirkus. Untuk show betul. Nah. Banyak orang yang lebih hebat dari Messi kok untuk show itu. Ada yang sampai di kepala bola muter-muter. Messi belum tentu bisa. Iya, Rene Higuita tuh sampai sekarang terkenal gara-gara Scorpion kicknya ini kan. Tiga unsur ini harus dipenuhi. You kontrol bagus, passing bagus, tapi shooting bagus, nggak pernah you menang. Nah, ini hal dasar juga nih coach. Ya. Banyak orang yang menilai, bahkan pemain terbaik dunia, kita tahu pemain terbaik abad ini, kompetisinya ada di Pele dan Maradona. Ini pencetak skor yang paling banyak lah Skor sepanjang kan, sejarah. parameternya skor. Nah, Oke. apakah itu jadi parameter yang menurut lu setuju bahwa itu Gua enggak. karakter dan kapasitas KPI pemain terbaik? Kita jawab itu saja dah. Oke, rapat kabinet bayangan abis ini balik ya. Yang ada sekarang di tim under 23 kita, Ivar Jenner. Ivan Jenner. Ya, betul. Ini bocah luar biasa. Iya. Ivan Jenner, Nathan, Ya. etos kerjanya. Karena sirkulasi bola pada saat lawan Irak, mereka berdua kan lawan Uzbek, sorry. Mereka berdua kan jelek banget. Iya. Udah amburadul satu tim itu. Oke, kembali lagi di rapat kabinet bayangan Pak Presiden. Jadi kalau kriteria pemain paling paten di dunia itu Bukan kan juggling-juggling itu ternyata. ya. Kan ukurannya biasanya dapat sepatu emas. Sepatu emas tuh ekuivalen dengan skor. Cetak gol. Ya, Lu menurut lu gimana? Nah, ini Termasuk kan- Maradona dan Pele loh, itu pemain ini kan terbaik. diciptakan oleh sepanjang media, abad. oleh media dunia Hmm. bahwa mereka meng-create sesuatu untuk menghargai. Dan biasanya orang cetak gol kan menang, ya kan? Tapi apakah dia giring bola dari bawah ke atas? Kan nggak juga. Kalau lu nggak punya defense bagus, kiper bagus, lu cetak 4 gol, kebobolan 5, lu still kalah. Tapi yang dihitung kan cuma gol. Atau kalau nggak ada orang yang assist, Haaland sekarang ya, Haaland nggak ada Kevin De Bruyne kan Ya, susah De cetak gol Bruyne. juga. Betul. Kan kelihatan. Tapi ada Kevin De Bruyne bisa 4 gol, 5 gol, ya kan? Nah, untuk gue sih agak lucu karena ini teamwork. Ya. Nah, pemain kayak di timnas kita Rizky Ridho jarang cetak gol, Ya. tapi pemain penting, pemain stabil. Justin Hubner, pemain penting, nggak pernah cetak gol. Ya. Nah, apakah mereka nggak bisa kita appreciate hanya karena mereka nggak cetak gol? Kan lucu. Tapi Dan kalau kita lihat yang pemenang Ballon d'Or atau gol, kan rata-rata yang banyak cetak gol. Iya. Hampir nggak pernah defender kan? Iya. Ya. Sepatu emas tuh ya yang paling Benar banyak. sekali. Cetak Cannavaro gol. di Iya, 2006. Cannavaro, Cannavaro, salah satu. Piala Dunia. Harusnya berapa tahun yang lalu kan Van Dijk. Ya. Dan akhirnya nggak menang juga. Iya, iya. Ya karena memang di-create oleh Media. media bahwa pemain hebat itu cetak gol. Nah inilah tugas gue sebagai influencer
untuk melawan hal-hal kayak begitu. Iya, Juga tugas Bung Yesaya yang sekarang sudah menikmati masa pensiunnya, punya podcast sendiri untuk mengedukasi. Betul. Betul. Itu yang apa salahnya coach dengan memberikan penghargaan buat para pencetak skor? karena banyak pemain yang lebih penting yang Iya. tidak dapat penghargaan. Contoh paling bagus tadi lu kan fans AC Milan. Iya. AC Milan jaya-jayanya kan di zaman trio Belanda. Iya. Van Basten dinilai dari apa? Golnya. Gullit dinilai dari apa? Golnya. Rijkaard. Iya. Rijkaard itu jauh lebih bagus daripada mereka berdua. Tapi dia seorang defender, seorang DM, Iya. atau center back. Dinilai dari apa? Apa KPI-nya? Passingnya, end passing, transisi, potong bola atau apa. Orang tidak lihat itu. Itu yang ada sekarang di tim under 23 kita, Ivar Jenner. Ivan Jenner. Ya, betul. Ini bocah luar biasa. Ivan Jenner, Nathan. Ya. Etos kerjanya. Karena sirkulasi bola pada saat lawan Irak, mereka berdua kan, lawan Uzbek, sorry. Mereka berdua kan jelek banget. Ya. Udah amburadul satu tim itu. Betul. Nah, ini pemain kayak gini kan harus dihargai. Nggak hanya cetak gol. Nah kalau bisa putar ulang lagi, pemain terbaik dunia abad ini yang diperoleh sama Maradona dan Pele. Dengan KPI yang baik. Dengan yang KPI berbeda. lu, Untuk gue Johan Cruyff. kenapa? Kalau gue ngomong gitu, oh ini Belanda, bla, bla. Nah, ini bias Utrecht nih, bias Utrecht. Belanda. Enggak gini. Enggak, gimana? Johan Cruyff itu di samping dia 3 kali juara Champions League dengan Ajax, dia juga bawa Barcelona, oke? Dia create La Masia. Dia salah satu menciptakan yang namanya total football. Ini ada sebuah anekdote cerita yang orang mungkin nggak tahu, yang gue yakin kalian nggak tahu. Kalau kita tanya siapa pencipta total football, orang akan bilang Rinus Michels, oke? That's not true. Jadi tahun 74 itu sebelum ke Piala Dunia di Jerman, Belanda trial kan, mainnya hancur-hancuran, jelek. Belanda Jerman kan deket. Ya. Ya. Wartawan Belanda bilang, kalau kalian main kayak gini, kita nggak akan ke sana. Bilang ke Cruyff, ke Van Hanegem, Naisken segala. Pemain mikir, akhirnya bilang, gimana kalau kita menciptakan sesuatu yang berubah? Kalau artinya apa? Kalau dulu sweeper, wing back, Ya. Ya. stay Mati, di mati. posisinya, Ya. dirubah. Yang bertahan ikut ke depan, Ya. ikut ngepres. Walaupun kalau lihat video yang dulu masih amburadul, nggak terorganize, ya kan? Tapi awal usulnya itu dari Cruyff dan teman-teman. Bukan Michels. Bukan Rinus Michels. Bukan instruksi. Oh gitu. Iya. Itu kesepakatan Itu antara kesepakatan kapten pemain. tim. Karena mereka tidak mau malu terhadap wartawan yang mengkritik mereka. Menarik nih. Lama-lama disempurnakan. Bahwa ternyata bisa loh kita masuk final lagi. Disempurnakan. La Masia terus sama Pep Guardiola lah bilang, saya sebelum ketemu Johan Cruyff, saya nggak ngerti sepak bola. Saya bisa bermain sepak bola, nggak ngerti sepak bola itu apa sih. Setelah Johan Cruyff baru mata saya terbuka. Oh ternyata sepak bola kayak begini. Jadi kontribusi Johan Cruyff itu bukan hanya sebagai pemain, bukan hanya sebagai pelatih, bukan hanya sebagai pencetus. Tapi legasinya sampai sekarang masih total football. Filosofinya beredar semua. Gue belajar lebih banyak dari Johan Cruyff daripada bokap gue. Soal filosofi kehidupan. Soal cover. Ini kalau bukan bola doang. Misalnya gimana, Coach? It's very simple. Ditanya sama wartawan Johan Cruyff. Anda ini kan tahu semuanya. Coba bagaimana Anda punya solusi terhadap kemacetan di Belanda? Kalau di Belanda macetnya di highway kan, antar kota. Dia jawab simple. Kalau mobil paling depan lebih cepat, pasti lebih berkurang macetnya. Itu dong jawabannya. Bahkan Johan Cruyff ditanyain untuk masalah persoalan lain. Tahu semua dia. Karena ini ya, logicsnya, filosofinya ya. Murni logik, 1 tambah 1, 2, bukan 11. Jadi dalam sepak bola intelijensia itu hal yang Penting. Lo tahu, Johan Cruyff sekolahnya apa? Apa? SMP. Nah ini agak bertolak belakang nih. SMA aja nggak lulus.
Lu sebut pemain sepak bola yang top yang kuliah. Inzaghi. Satu, terus. Nggak tahu lagi gua. Gue lebih ke nggak apa profilnya. Ya. Memang nggak ada. Iya, nggak Karena banyak. mereka dari usia 12-13 sudah full profesional. Iya. Udah fokus ke bola. Tapi di negara kan wajib punya SMA, ya kan. Zaman Johan Cruyff itu dulu belum wajib, makanya dia SMP doang. Jadi kalau lu bicara IQ, football IQ. Iya, Football IQ. Football IQ. Sama kayak di Indonesia. Orang miskin yang nggak bisa sekolah, nggak bisa kuliah, bukan berarti dia bodoh kan. Iya. Betul. Karena dia tidak punya fasilitas untuk sekolah. Ya. Mungkin IQ-nya tinggi, Ya. kan kita nggak tahu. Tidak punya kesempatan. Football IQ itu gimana ngelihatnya, Coach? Ya, di lapangan. Gimana? Seperti Bung Yesas tadi jelaskan. Saya tahu kapan saya harus passing. Ya. Saya tahu kapan Itu harus... talenta. Iya. Ya, Sebagai pelatih ngelihat orang ini punya football IQ tinggi kan nggak ada tes Iya. psikotes Nah ya kan itu, ini kan. atau hanya street smart saja. gue kan Atau street udah smart menilai saja. Iya. yang gue kasih contoh Syaidan Iya. sama Rico Simanjuntak. Apa? Apa ada skrip-skripan? Indikator-indikatornya apa sih Iya. kalau bisa dijelasin tuh? Lihat gaya dia kontrol bola, Iya. pegang bola, Iya. cara larinya, Gesturnya. decision making, Betul. gesturnya. Dari situ kita udah bisa lihat. Oke. Kalau lu ngikutin gue fans Arsenal terutama, Yes. di akhir musim Wenger, gue bilang yang namanya Wilshere, Ramsey, Bentner, Iya. itu sampah semua. Itu gue bilang di Net TV. Dihantam gue sama fans Arsenal. Ini nggak Arsenal nggak akan kemana-mana pemain ini. Setelah 4-5 tahun baru kelihatan memang ini jadi generasi sampah. Iwobi, Welbeck, emang semua generasi sampah. Fans Arsenal banyak yang kardus juga ya ternyata ya. Apa? Fans Ya, Arsenal. banyak. Ngerti nggak? Oke. Om Yas gimana? Gimana Gimana lihat tadi IQ bicara ini, football IQ ini menarik nih konsepnya nih. Iya, memang harus punya. Karena sepak bola itu berpikir cepat dan berlari cepat. Nah, Sekian momentum sepersekian detik, kalau you tidak optimalkan selesai. Nah ini butuh kecerdasan Nah, itu. Om Yas, kalau di pemerintahan nih, kan kita di politik, stunting harus dientaskan segala Ya, macam. makan siang gratis. Makan siang gratis nih presiden elect kita ini ngomong. Di football gimana cara meningkatkan football IQ ini? Iya. Atau jangan-jangan bergantung pada street smart saja. Iya. Pertama talenta dulu ya. Iya. Nah yang lain-lain itu pendukungnya apa? Ya intelijensi, kemudian asupan, latihan dan disiplin. Itu harus punya semua. Kalau you asupin makanan gizi yang bagus tapi disiplin tidak, you tidur baru jam 1 malam, 2 malam. Kemudian ketika latihan juga you tidak disiplin, tidak mengikuti instruksi pelatih, itu nothing semua. Dengan kultur kita sekarang mungkin nggak football parah. IQ anak-anak naik di sini. Parah. Bukan karena pemainnya, tetapi sistem yang Ya, dibangun itu. sekarang. Gimana, Kita nggak gimana punya tuh? sistem yang benar. Maksudnya gimana tuh? Naturalisasi bisa nggak membantu football Nah, IQ itu ini? nanti, ini Itu dulu. urusan itu. Sistem itu mulai dari kepengurusan. Ya. Harus bikin sistem yang benar. Cara meningkatkan kualitas. Kalau talenta banyak. Nah, kalau sistem itu kita punya ya mulai dari kompetisi yang tadi dia bilang. Di Belanda itu referensinya sangat banyak. Karena sistem itu udah jalan. Ya. Desa ke desa udah ada kompetisi anak-anak. Lapangan yang memadai, ya, rumput yang layak untuk bermain bola. Kalau itu semua berjalan, itu pasti jadi. Intelijensi akan muncul sendiri. Karena orang itu kan dari kecil kan berubah terus. Ya. Bahkan anak-anak di Swiss Bisa tuh harus- dibentuk ya. lah, bisa dibentuk, di-develop. bisa dibentuk. Oh. Gitu. Apa yang dibutuhkan untuk membentuk itu menurut Om Yas? Ya tadi kriteria itu, latihan rutin, gizi, Kebijakannya kayak apa, Om? kebijakannya. Ya. Ya sistem yang dibangun tadi. Ya. Berkompetisi, disiplin, dari pola hidup. Itu semua harus merata, sama, paralel itu jalan. Infrastrukturnya harus Infrastruktur diciptakan. juga. Itu semua harus bisa. Kalau enggak, ya PSSI belum punya itu semua. Belum punya. Jadi dengan posisi kita sekarang di dunia, itu is quite not bad ya. ya. Not bad at all. Not bad at all. Iya. Nah, bicara naturalisasi tadi apa itu? Apa tadi pertanyaannya? Itu Ya. meningkatkan IQ football. juga. Kadang-kadang kita harus pasok vitamin tambahan berupa naturalisasi. Tapi dijawabnya lebih asik usai jeda. Kita break dulu. Kasih dulu jeda break. Ya. Pertanyaannya coach, kayak Brazil, Argentina itu kan negara-negara berkembang yang sepak Iya. bolanya. Iya. Miskin bos. Gue juga amazed. Ini pertanyaan bagus yang gue sebenarnya nggak bisa jawab. Kenapa Brazil
setiap tahun melahirkan pemain hebat-hebat semua yang di dunia. Eksportir terbesar. Itu udah 10-100 tahun lebih. Ya. Gak tahu juga jawabannya apa. Income per kapita kita sama, GDP Iya. kita nggak Nah, jauh beda. Iya. Oke, kita kembali lagi Dinda. Ini kayak kita kayak ngobrol filsafat ya. Iya, Tapi filsafat bukan ya. sama Rocky Gerung. Sama Rocky Om lagi fokus ini coach dia. Panjat tebing dia mau ikut olimpiade dia. Iya. Beneran loh. Asik beneran. Beneran Rocky Gerung. Iya, Rocky Kita kan punya lagi prestasi di panjat tebing. Iya, lagi Memang. fokus untuk Paris dia. Jadi kalau Rocky sebelumnya 20 tahun misalnya panjat sosial, sekarang panjat tebing beneran serius dia. Halo Oke, Rock. balik lagi Kangen masalah gua. naturalisasi. Apa itu pertanyaannya? Ya, apakah itu bisa membuat menstimulus football IQ tadi? Karena tadi kata Om Iyas kan berat karena sistem infrastruktur, mentalitas, Iya. kondisi fisik juga nggak memungkinkan untuk itu. Naturalisasi ini kan ini program jangka pendek. Jadi kalau pemain-pemain itu datang menstimulus betul ya. Tapi kalau kita lihat bahwa kembali ke sistem tadi, kalau kehidupan kultur sepak bola kita sama dengan di Eropa, karena naturalisasi ini kan datang dari pemain-pemain yang besar di Eropa. Itu dulu. Kalau andaikan pemain-pemain yang ini katakan Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael, kemudian Nathan, kalau besar dari kecil di Indonesia juga tidak jadi. Ya. Jadi poinnya adalah sistem kita bangun. Tanpa mereka juga kalau sistem kita bagus, seperti tadi bilang Belanda misalnya, pasti jadi. Dan itu terbukti di tahun 1985 ketika kita kualifikasi World Cup, seluruh pemain lokal, pelatih Sinyo Aliando, ya sukses kok, tinggal selangkah lagi tembus. Dulu kita punya Primavera, tim Barretti. Barretti. Ya, itu kan itu- agak serius tuh dalam quote Ya. unquote pembinaan ini. Betul. Om, itu apa berhasilnya? Bedanya Apa gagalnya? bedanya waktu Garuda maupun Primavera, ya Barretti, itu mereka hanya fokus latihan di sana, kompetisinya jarang sekali. Oh, balik Jadi lagi, bener kata. secara teknis pribadi oke lah, tapi untuk pengalaman bermain masih mentah. Jadi ketika mereka lepas dari sana, mereka juga tidak dalam satu tim, mencar kemana-mana. Nah, itu kelemahannya. Jadi buyar lagi. Buyar lagi. Gue nggak setuju dengan Barretti dan itu ya. Ya, Karena Primavera. menurut gue lebih baik seperti sekarang. Marcelino di sini, Arhan di sini, Asnawi di sini. Tinggal datang disatukan nanti. Iya, tinggal disatukan. Karena pada saat mereka sendiri, mereka harus adaptasi Betul. dengan budayanya, dengan hidup profesional dan lain. Daripada kalau dikumpulin dalam ujung-ujungnya makan Indomie juga, kayak gitu-gitu. Sama Indo ini. Iya. Jadi mending satu-satu. Nah, kalau yang bagus itu dikumpulkan Dia nggak jadi blend timnas. dalam filosofi dan kultur negara tujuan Iya, itu. Iya, Coach. mereka adaptasi, dihajar kan. Kalau lu nggak disiplin kasarnya, Iya. kan dihantam sama temen-temennya yang disiplin semua. Iya, iya. Nah kalau lu 20 orang Kumpul. semua nggak disiplin, nggak ada yang hantam juga. Iya, karena meskipun dilatih di Sampdoria, dilatih di Nggak Lazio, ujung-ujungnya makan mie instan sama kopi saset Iya, lagi kan ujungnya karena kembali lagi ke kompetisi. Dan gue setuju kalau Hubner, Jenner dan lain-lain lahir di Indonesia. di Padang atau di mana, Padang. susah karena nggak ada infrastruktur. Iya, Jadi bukan bakat, bahwa kita Iya. punya bakat banyak yang Bung Yen, itu gue setuju. Kenapa gue setuju? Zaman gue masih kecil di Belanda, itu banyak sekali keturunan Ambon main. Not even half blood ya. Lili Pali kan setengah. Yo ini setengah. Full blood kayak Simon Tamata. Iya. Kayak Giovanni Van Bronckhorst. Itu full Ambon. Full Ambon. Full. Itu banyak sekali, mungkin nggak top ya, tapi main di Eredivisie. Gue pernah bilang 10-15 tahun yang lalu, 20 tahun, hey, pemain kayak gini, kita segambreng bakatnya di Ambon. Banyak. Tinggal ke Ambon aja kasarnya begitu. Tapi kenapa di Belanda mereka bisa maju? Iya. Ya karena itu. Nah, tapi kan itu Belanda yang negara maju, bahkan sejak zaman kolonial VOC itu adalah perusahaan terbesar Di dunia, kan. iya. dulu kita kalau nggak salah Hindia Belanda pernah Iya. main di World Cup Main ya. World Cup tahun Iya, 30-an Nah, ya. pertanyaannya coach,
kayak Brazil, Argentina itu kan negara-negara berkembang yang sepak Iya, bolanya iya. Miskin bos. Iya, berkembang. yang lah. miskin, betul. Miskin. Nah, kembali ke budaya. Gue juga amazed. Ini pertanyaan bagus yang gue sebenarnya nggak bisa jawab. Kenapa Brazil setiap tahun melahirkan pemain hebat-hebat semua yang di dunia? Eksportir terbesar. Itu udah 10-100 tahun lebih. Ya. Gak tahu juga jawabannya apa. Income per kapita kita sama, GDP kita nggak jauh beda. Iya. Negara banyak kriminal juga itu Brazil. Sama susahnya lah kasih sama kita. Stunting juga banyak Iya. gua rasa di sana. Tapi mereka kok bisa? Ya. Gak ngerti juga Dan jawabannya. asosiasinya juga nggak benar-benar amat kayaknya. Gak bener-bener amat. Sering ribut juga. Oh iya, gitu, nggak? asosiasi. PSSI-nya juga benar-benar. Iya, iya. Oh menurut lu gimana Om? Ini tadi Brazil, Argentina. Mirip-mirip lah. Mirip lah. Iya, betul. Korupsinya juga Betul, banyak. betul. Kusutnya juga banyak. Betul. Sekarang Dan Argentina tuh 2 kali bangkrut ekonomi. Dan Argentina itu kalau gua nggak salah ketua asosiasinya itu pimpinan partai buruh tuh sekarang. Udah Iya, bukan politisi. politik banget akhirnya Iya. kan ya kan. Tapi ya nggak ngerti. Saya nggak bisa Di sini jawab. Karena memang faktanya begitu. Di sini Menteri BUMN kan kalau Mungkin di satu sana. hal yang kita lupa ya. Menurut Om gimana Om? Kalau federasi kita nih sebelum Pak Erick Thohir turun ke bawah, katakan 3 dekade terakhir, ya memang tidak fokus mengurus bola. Itu poinnya. Itu poinnya. Kalau di Argentina atau Brasil yang tadi kita jadikan referensi, mungkin ada ribut-ribut internal kepengurusan, tetapi fokus mengurus bola tetap jalan. Ketua Kompetisi partai dengan buruh. regulasi tetap teratur, ya. Wasit memimpin juga tetap bagus. Nah, dari situlah pemain-pemain itu kan diasah. Jadilah pemain yang bagus. Tapi Kalau kita kan bakatnya luar tidak. biasa loh. Iya, terlepas dari bakat, ya betul. Karena memang kompetisi jalan. Iya. Kan bakat itu muncul ketika ada kompetisi. Iya. Kalau kita hanya duduk-duduk, Nggak kelihatan. Di sana kompetisi. Mas Budi kalau duduk-duduk orang juga nggak tahu bos. Paten Salah satu juga. presenter yang bagus kan. Mungkin pembinaan bagus di sana ya. Itu yang Betul. gue nggak tahu. Mungkin pembinaan di sana bagus. Karena kalau bicara gizi, bicara kondisi ekonomi kan Bodoh-bodoh. ibaratnya Ya, bodoh-bodoh aja. Itulah kenapa Messi diambil Barcelona umur 12 tahun karena dia butuh dokter Genetik, untuk ya. untuk gizinya. Iya. Mereka nggak bisa bayar. Artinya berkaca sama Brazil sama Argentina, Ya. nggak ada obstacle apa-apa dong buat Indonesia bisa punya prestasi atau punya kapasiti yang sama dong. Iya kalau kita ambil dari sisi ekonomi ya memang sama rata. Tapi kalau dari sisi sepak bola tidak. Mereka itu memang sudah dibekali dengan talenta yang bagus, didukung oleh kompetisi yang benar. Kalau kita kan talenta banyak, tapi apakah federasi urus kompetisi yang benar? Nggak ada kompetisi malah. Nah itu poinnya. Untuk Sederhana sekali kok. Katanya Pak Erick paten. Kan baru setahun. Dia tukang sulap. Ente salah juga. Ini mau pilgub DKI pula kan. Maksudnya maju. Sementara ini Pak Erick harus kita angkat jempol Iya, ya, betul. karena ada naturalisasi dan ada prestasi. Itu kita harus apresiasi. Ya. Tapi setelah ini kita lihat lagi, apakah tanpa naturalisasi Pak Erick bikin sesuatu lagi untuk sepak bola dalam negeri, misalnya kompetisi dibenahi, itu juga harus diikuti. Kalau tidak, ya mungkin bagusnya Pak Erick sampai di sini. Dan kita harus angkat jempol saat ini, beliau hebat. Karena terobosan ini beliau lakukan. Saya kan salah satu ujung tombak menaturalisasi pemain untuk tim nasional kita. Gimana cerita tuh? Saya itu tahun 2009 bersama Mahfudi Nigara dari Tabloid Bola, Dedi Reva Utama dari Antv, Erwin dari Suara Merdeka. Kami diutus secara informal ya oleh pengurus PSSI, oknum lah, ke sana untuk cari pemain naturalisasi. Ya, Yang tadi half blood iya. ini. Tetapi syaratnya beda. Setelah kita datang di sini ada tim khusus PSSI lagi yang menggodok. Baru dapat paspor Indonesia. Sekarang kan tidak. Karena lebih bypass langsung 1 minggu jadi. Dan tidak ada tim scoutingnya. Tapi ya syukur alhamdulillah puji Tuhan memang kualitasnya bagus ya. Maksud Anda tim scouting Nah. ini yang lebih bermuatan politis Nah, dibanding bisa saja. Tapi itu belum tim terjadi. scout. Ya. Jadi- Jadi naturalisasi memang penting. Kalau untuk potong singkat prestasi bisa. Nah, Ya bahkan menurut Jepang lu pun iya. juga pernah naturalisasi kayak Tokyo banyak, dulu banyak. kan. Tapi akhirnya hilang kan. Iya. Mereka kembali ke basicnya, kompetisi dibenahi segala. Menurut lu gimana coach? Stem cell namanya naturalisasi. Gue lihat naturalisasi memberikan opsi kepada pelatih aja. Jadi pelatih yang dulu cuma fokus ke Liga 1, sekarang dia bisa ambil naturalisasi.
Kalau sana Liga 1 lebih bagus ya pasti diambil. Wong Sandy Walsh berapa kali dicadangin, kok Asnawi yang main. Shane Patinama dicadangin, Arhan yang main. Jadi gue lihat SC ini cukup fair. Siapa yang bagus diberi kesempatan. Nah jadi sebagai pelatih pasti dia happy dong. Gue punya banyak pilihan loh. Pilihan Liga 1 ada, pilihan naturalisasi ada. Salahnya di mana? Wong ngikutin hukum, semua diikutin kok. Nggak ada yang dilanggar dan ini keturunan. Ada blood Indonesia, ada darah Indonesia. Jadi gue nggak ngerti juga kenapa jadi ribut. Justru kita bangga. Gue setuju apa yang dikatakan Bung Yes. Ini gebrakan luar biasa dari Erick Thohir. Tapi baru setahun. Kita nggak bisa nilai juga dia bagus atau jelek. Kalau ada sesuatu yang menurut gue ini contoh sekarang ya. Gue itu kan sering bilang gue pengacaranya PSSI atau Erick Thohir. Ini salah satu yang gue kritik. Tahun depan kalau nggak salah ada 7-8 pemain luar. Nah gue nggak setuju itu. Itu menghambat perkembangan orang kita, pemain lokal. Jadi untuk gue terlalu banyak pemain luar negeri sekarang. Tapi ya kita ini kan cuma bisa memberikan opini. Idealnya berapa orang? Untuk gue, ini negara berkembang. Sepak bola kita masih berkembang, bukan established. Oke? Untuk gue 2-3 cukup, 2 main, 1 di bench. Sekarang 5 Di Liga? di Liga, Ya, Liga 1. Terus ntar tambah 7-8. Gue pernah tanya ke Ratu Tisha, kok bisa? Itu aturan AFC. Betul, itu diperbolehkan sama AFC. Bukan berarti kita harus ngikutin. Iya, Kan? betul. Kan gitu. Kalau gue, ini kebijakan untuk gue tidak memstimulir sepak bola Indonesia, pemain sepak bola lokal. Bukan membuat orang-orang jadi terpacu untuk mengikuti standar mereka. Iya, Enggak kalau juga. semuanya enggak. Kalau semuanya luar 7-8 dari 11 pemain loh. 7-8 pemain luar mah gila. Tapi menurut lu Pak Erick ini udah on the right track, Bro? Iya. Udah. Iya. Menurut lu lebih baik Pak Erick ini lebih banyak fokus di sepak bola atau Ya, ngurusin yang gini. lain? Kita break dulu. Oke. Bisa jeda, kami akan segera kembali. Kita punya pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Ada 2 jenderal, Edi Ramayari dan Muhammad Iriawan. 3 bintang, gagal, bahkan dikudeta. Sekarang kalau Erick Thohir nobody di pemerintahan, siapa itu Erick Thohir? Nah ini harus disadari juga. Tapi oke lah, Pak Erick sekarang sudah berhasil. Moga-moga beliau terus ada di pemerintahan dan bola diurus terus. Oke, kembali lagi. Gimana Dinda tadi? Dinda, Presiden. Dinda Presiden. Dinda Presiden. Oke, Coba. Coach, ini soal tadi Pak Erick tadi itu yang Ya. dipertanyakan oleh Budi. Ya. Gimana tadi? Pertanyaan gue, kan tadi lu bilang Pak Erick ini on the right track. Yes, lu tegas banget Iya. kan. Ada yang bilang Pak Erick kalau fokus di bola ini mungkin jangan-jangan Gua gak enak tanya itu. jangan-jangan prestasi kita betul-betul akan di luar dugaan. Asal fokus di bola, Ya, gini, bukan di tempat lain. Menurut lu gimana? Gue itu pernah meeting sama Erick Thohir ya. Grup kecil 25 orang. Gede itu. Pas dia naik, dia bilang, saya kalau bisa benahin sepak bola 2 period atau 3 period, 70%. Saya sudah puas, dia bilang begitu. Gue bilang, Bapak benahin sepak bola 50% saya udah puas. Karena gue sadar betapa banyak PR, sulitnya yang harus diperbaiki. Betul. Dia fokus ke timnas. Karena kalau nggak fokus ke timnas, rakyat Indonesia teriak-teriak. Oke. Kok ketua baru nggak berprestasi dengan timnas? Fokus ke timnas. Dia serahkan Ratu Tisha, fokus ke pembinaan. Terakhir gue ngomong Ratu sudah mulai dibentuk, tapi regional. Masih bukan nasional. belum merata. Masih regional yang ada itu dimulai dulu. Oke, at least there is a start. PT LIB fokus ke liga. Oke. Dia hire pelatih cewek, Dari Jepang. pelatih Jepang untuk timnas cewek. Jadi perlahan, dia baru setahun loh. Baru setahun. Jalannya masih panjang. Tapi orang pengamat kayak Bung Yesayas kayak gue ini kan kita pantau. Iya, Seperti apa. Dan gue setuju. Dan gue juga bilang ke Pak Erick di forum ya. Sekarang saya dukung full Pak Erick. Tapi Pak Erick bikin kesan saya yang pertama kritik. Gue gituin. Bahkan gue pernah diundang meeting berlima. Yang small. Dia jelaskan semua soal itu. It's okay. Tapi orang kayak kita ini butuh juga
untuk yang bisa ngebalance. Iya. Yang bagus kita puji, Iya. yang jelek kita kritik. Iya. Bukan kritik untuk menjatuhkan, Iya. kritik untuk membangun. Ya, jadi sekarang setahun lebih lah. Itu luar biasa yang dicapai oleh Erick Thohir. Benar-benar luar biasa. Bung Yesma angkat jempol, kalau saya angkat 2 jempol. Semoga ini berlanjut terus. Betul. Ada gebrakan-gebrakan yang lain yang dilakukan. Karena sepak bola kita itu banyak sekali PR-nya. Oke, gimana? Iya. Yes. Bicara tentang Pak Erik, saya ini mungkin salah satu dari sedikit orang yang sangat keras mengkritisi beliau. Itu dalam konteks ketika beliau terpilih jadi ketua umum PSSI. Karena di sana memang ada pelanggaran-pelanggaran yang betul-betul transparan yang dilanggar. Tetapi ketika saya gebuk terus, beliau secara pribadi dengan saya nggak ada masalah. Santai, iya. Iya. Beliau jawab japri saya. Dan saya berpikir ini orang yang memang pantas untuk memimpin ya, artinya punya leadership. Hanya satu kekurangan yang menurut saya beliau belum lakukan itu. Yang tadi Coach Justin sudah bilang. Ketika Johan Cruyff dan teman-teman mendapat warning dari pers, wartawan bahwa kalian kalau bermain seperti ini kalian akan gagal. Respons itu dijawab oleh Cruyff dan kawan-kawan. Dengan total football. Nah sekarang bagaimana PSSI dengan media sekarang di Jakarta atau di Indonesia? Pak Erik belum melakukan itu. Saya juga ingat ketika zaman Pak Cardono itu dihantam habis-habisan. Tetapi beliau Sekjen rangkul. siapa sekjen waktu itu? Pak Nugraha betul. Always. Setelah Pak Cardono ketumnya siapa? Masih Pak Nugraha. Ada sekjennya masih Pak Nugraha. Ya, paling tidak 3 Pak. Tiga periode. Agak banyak ya. Lebih. Nah ini yang mau saya katakan bahwa mungkin koreksi ini Pak Erik perlu dengar bahwa bangunlah komunikasi yang elegan, yang mesra dengan media. Karena tadi dibilang media itu kalau salah kritik pasti. Tapi kalau memang bagus angkat jempol. Nah sekarang Pak Erik berikan prestasi, saya harus angkat jempol. Dari sisi itu benar. Sosok beliau itu mengapa? Karena beliau tidak saja kelihatan total, tetapi ada latar belakang beliau yang ikut mendukung. Saya ragu kalau beliau tidak ada di pemerintahan, beliau bisa mengurus sepak bola seperti saat ini. Tunggu. Apakah sepowerful itu? Ya, Gimana power relasinya itu saya. gimana, Dokter? Relationnya, Ya benar. power Beliau kan relationnya ada di gimana? pemerintahan sebagai menteri. Ini juga ada unsur-unsur nih. pendukung lain yang memang secara sadar kita tahu. Apa? Ya misalnya dari segi finansial, segi network, Sponsor? ya itu mudah untuk didapat. Oke. Juga jaringannya, beliau juga punya hubungan mesra dengan FIFA, dengan presiden. Itu semua memudahkan pekerjaan beliau. Tapi bayangkan kalau beliau tidak ada di pemerintahan. Kita punya pengalaman yang sangat tidak mengenakan. Ada 2 jenderal, Edi Ramayadi dan Muhammad Iriawan, 3 bintang, gagal, bahkan dikudeta. Sekarang kalau Erick Thohir nobody di pemerintahan, siapa itu Erick Thohir? Iya. Nah ini harus disadari juga. Oke. Tapi oke lah, Pak Erik sekarang sudah berhasil. Moga-moga beliau terus ada di pemerintahan dan bola diurus terus. Oh, jadi menyarankan Pak Erik ini justru harus nyambi juga jadi menteri, Bukan jadi nyambi. pejabat. Untuk Bukan powernya. nyambi. Powerful itu Untuk ada. meluruskan. Iya, itu. Coach Justin tuh pernah bilang gini, kalau saya nggak salah nih, kalau salah mohon Sama dikoreksi. Mamat. Hah? Sama Mamat. Iya, yang bisa nyelamatin Indonesia itu cuma Iya. presiden. Nah, pertanyaan gue begini, ada nggak sih contoh negara di dunia yang penyelenggaraan sepak bolanya itu top down kayak begitu tuh? Itu gimana sih maksudnya? Nggak. Hanya presiden. Nggak ada. Karena di kita itu ya belum established. Gue bilang sama di podcastnya Mamat Al-Katiri, gue bilang, dia tanya, siapa yang bisa menyelamatkan? Ini jauh sebelum Erik dipilih ya. RI 1. Kok bisa? Iya. RI 1 nggak mungkin jadi ketua dong. Nah, RI 1 mengutuskan Menteri BUMN. Gue bilang begitu. Padahal Erick Thohir waktu itu kalau nggak salah udah atau belum, gue nggak tahu. Mengutuskan kenapa Menteri BUMN? Karena Menteri BUMN itu punya banyak perusahaan yang bisa mendukung sepak bola. Seperti awalnya J-League. Ya. Didukung sama perusahaan semua. Bahkan Panasonic masih punya kalau nggak salah. Iya kan? Nah kita juga dengan BUMN kan punya CSR. CSR-nya BUMN, let's say 200 M, ya itu nothing. Untuk sepak bola banyak sekali, untuk mereka nothing. Kan banyak. Nah sebenarnya sama Bung Yese sudah dijelaskan bahwa ini karena Erick Thohir punya power. Melicinkan semua berjalan lebih smooth.
BRI jadi sponsor, ini jadi sponsor, Freeport jadi sponsor. Jadi magnet ya. Jadi di top magnet. ini. Karena memang beliau adalah Menteri BUMN. Itulah kenapa gue bilang yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia ya RI1. Karena punya power juga. Di mana mafia-mafia yang ke grup-grup ini nggak berani nyentuh. Karena presiden punya Karena orang. presiden yang suruh. Oh, karena ini orang presiden nih. Ini orang yang presiden. Oh. Presiden yang minta. Presiden minta menunjuk Erick Thohir untuk sebagai Menteri BUMN untuk kelola. Gue nggak tahu apakah beliau masih jadi menteri lagi. Kabinet, ya. Tapi gue pegang omongan presiden baru kita bahwa saya cinta sepak bola. Jadi ke depan Saya ingin selamatkan sepak bola. Saya ingin angkat sepak bola. Iya. Semoga benar. coach, jadi menurut lu ke depan yang ideal adalah Top down. top down, orangnya presiden. Enggak. Ketum PSSI, ketua federasi adalah orangnya presiden. Itu Bukan. di Belanda gimana sih? Atau balik ke tadi format, harus Bentar. jenderal bintang 3. Bentar. Ini sama kayak kasusnya naturalisasi. Iya. Ini adalah sebuah gerakan yang mungkin nggak terlalu long term, lebih ke short term, mid term, Iya. untuk mengangkat liga kita. Nah ini juga sama. Kita lewat top down dulu, kita beresin dulu. Iya. Sampai menjadi organisasi yang solid, Oke. di mana ketua FA nggak penting, nggak kayak sekarang. Karena sistem udah jalan. Iya dong. Iya, Kalau lu betul. Jadi tanya IO, jadi tukang IO. ojek lu di depan, iya. siapa menteri perempuan? Kagak ada yang tahu. Siapa yang menteri ini itu? Nggak ada yang tahu. Tapi siapa ketua PSSI? Semua tahu. Oke. Karena jabatan PSSI seksi. Gue tanya lu, siapa ketua FA Jerman? Wah, nggak tahu. Belanda? Ketua KNVB. Jerman, Perancis, Itali, Spanyol, Argentina, Brasil, kagak ada yang tahu. Gue juga nggak tahu. Gue taunya presiden FIFA aja kan. Presiden FIFA aja. Gue juga nggak tahu. Karena nggak penting. Itu cuma jabatan simbolis. Itu kayak ketum partai di Amerika kali ya. Iya. Ya ketum partai Kayak ketum partai di Amerika. ketum partai Demokrat sama Republik kan juga nggak tahu. Nggak tahu. Lu taunya presidennya Presidennya, aja. Calonnya siapa. calonnya, iya. Karena sistemnya sudah berjalan. Artinya ini cocok untuk masa-masa krisis aja dong. Seperti sekarang. Sementara untuk membuat sistem ini berjalan butuh intervensi dari Butuh top down. Force. Ya. Ini sampai kapan batas waktu masa krisis Kapan ini? kita tahu Krisis ini sudah harus berakhir. nih? Nah dijawabnya. Usah jeda. Kita break dulu Linda. Masa badai kan perlu presiden yang take action. Sekarang badai ini sedang terjadi. masa Saya macam 2016 dalam tim 3, saya Teten Mas Duki waktu itu KSP dan almarhum wartawan dari Tempo, Tori Haddad. Kami diminta oleh Pak Jokowi jadi supervisi untuk beliau mengurus sepak bola. Jadi beliau bilang, Bung Yes, apa perlu saya reformasi sepak bola? Betul Pak. Dengan cara apa? Cara tangan besi Pak. Oke, kapan badai itu berakhir? Betul. Kalau kata Krisya kan, kalau kata Eros Jara teman beliau, badai pasti berlalu. Nah, Iya. tapi kapan berlalu? Betul, Iya, pasti tapi- berlalu. Cuman sekarang kan tergantung. Sekarang ini at least startnya udah dimulai. Pak Jokowi sebagai presiden mengutuskan Menteri BUMN untuk jadi ketua PSSI, dibantu fasilitas dan lain-lain. Oke, nanti Pak Jokowi turun, ketemu ada presiden baru Pak Prabowo yang beliau mengatakan juga cinta sepak bola, ingin mengangkat juga. Nah pertanyaan kan adalah sampai kapan? Sampai sistem ini sudah solid berjalan tanpa ada intervensi-intervensi. Artinya industri sudah berjalan, perusahaan-perusahaan sudah melihat bahwa sepak bola ini menguntungkan buat mereka. Sampai pembinaan sudah berjalan, bahwa kita mungkin masih butuh diaspora tapi tidak terlalu banyak. Sampai kualitas liga kita sudah meningkat. Sampai kita bisa ikut rutin di Piala Asia atau juara Asia. Sampai kita bisa ikut rutin di Piala Dunia. Disitulah tidak perlu intervensi lagi. Karena sistemnya sudah berjalan. Iya, betul. Kalau lu tanya kapan, semoga gue masih di usia 57 masih bisa menikmati masa itu. Menikmati badai yang sudah berlalu ini. Nah. Dan tapi disitulah peran orang-orang seperti Pak Erik dan orangnya presiden ini menjadi sangat penting. Iya, betul. Berarti ketum PSSI sampai ke titik itu mesti the president man. Dan orang yang in office itu In punya office. jabatan lain. Power Gubernur, kan, ujungnya kan ke power. menteri,
Panglima. Iya. What do you think, Om? Tahun 80-an itu Presiden Soeharto menunjuk Pak Kardono. Ya. Sekjen coba. Ya. Sekjen. Pak Nugraha. Jadi beliau dipercaya untuk urus sepak bola dan memang Pak Kardono fokus betul. Sama seperti sekarang Pak Erik, ya. Dia fokus betul di sepak bola. Jadi kalau bertanya harus orang presiden tidak juga. Menurut saya tidak juga. Kita bikin setelah stabil, ya, kondisi ini stabil, tidak ada intervensi, tidak ada lagi mafia di internal PSSI, ya, tidak ada lagi suap menyuap, tidak ada lagi wasit bisa diatur, baru lepas. Tidak perlu presiden menunjuk. Betul. Kita pun, Mas Budi juga bisa. Coach Justin juga bisa jadi ketua umum PSSI. Asal bukan ditunjuk presiden. Asal melakukan sistem yang sudah dibangun. Ini oksimoron nih, karena dalam masa badai kan perlu presiden yang take Sekarang action, kan? sekarang badai ini sedang terjadi. Iya, makanya perlu orang presiden Iya, yang kuat. Iya. betul. Iya Wah, kan? ini periode Jadi Transisi. begini, period of strongman nih. Iya. Ya. saya masa paceklik 2016 dalam tim 3, saya Teten Mas Duki waktu itu KSP, Kepala Staf Kepresidenan, dan almarhum wartawan dari Tempo, Torik Haddad. Oh, Torik Haddad. Kami diminta oleh Pak Jokowi jadi supervisi untuk beliau mengurus sepak bola. Ya. Jadi beliau bilang, Bung Yes, apa perlu saya reformasi sepak bola? Betul, Pak. Dengan cara apa? Cara tangan besi, Pak. Waktu itu ingat gua, dibekukan ini PSSI Ya. ini kan zaman-zaman itu kali ya, Om ya. Apalagi pimpinannya harus tegas, Pak. Dari angkatan silakan, Pak. Hijau atau coklat silakan. Oke, hijau atau coklat. Tapi Bung Yes yang cari. Saya lalu mengembangkan network saya, dapat Pak Edi Ramayadi hari itu. Ya. Gupsu ini Om Yes yang- Tetapi PSSI ini kan bukan terdiri dari one man show kepalanya. Ada gerbong-gerbongnya, bukan lokonya aja. banyak Ada kerajaan-kerajaan eskonya kecil. itu. Exco. Nah, yang bikin PSSI tidak bagus selama ini adalah eskonya, bukan ketuanya. Ketuanya itu punya visi idealisme kuat untuk bangun sepak bola, tapi eskonya. Di depan presiden saya bilang, Pak, kalau mau direformasi seluruh itu, ada 1 ketua dan 14 anggota esko, total 15. Semuanya dibersihkan. Ya udah, bikin. Dalam perjalanan, betul, lokonya jadi, gerbongnya tuh tidak diikuti. Karena ya ini mereka-mereka itu, para pemain di internal itu, kerasa kerusuk sana kemari, mereka bertahan masuk dalam gerbong Pak Edi. Ini yang Anda bilang PSSI dikuasai Ya, bajak kurang laut. lebih seperti itu. Nah Om, kan langkah-langkah taktis pemerintah juga ada Satgas Mafia Bola, terus langkah-langkah hukum. Kayaknya di kepolisian kita ada sepak olahraga kan Ada, juga kan? ada Bang Ara, Bang Ara. Anti mafia bola dari Iya. polisi, betul. Di kepolisian juga ada bidang sport. Task force-nya, Iya. task force-nya. Ya ada. Nah, terus Tapi itu tidak kenapa- jalan semua karena kalau kesan yang saya lihat tidak tuntas dari pihak kepolisian. Walaupun mereka sudah bekerja, tapi belum tuntas. Oke. Tuntasnya itu ketika sudah ada bukti ya bahwa si X melakukan pelanggaran, ikut terlibat, atur mengatur, tapi tidak diteruskan, stop. Dan memang masih bebas sampai sekarang. Weh, tanya polisi. Nah, ini yang menarik ini. Ini yang menarik karena OBS saya bilang, Bos, ini agak viral bahwa PSSI federasi kita dikuasai bajak laut. Ini bajak laut jenis apa dan siapa Jack Sparrow-nya di bajak Ini laut perompak di federasi lebih ini? ke perompak Somalia nih kayaknya. Iya, atau di proto PSSI kan perompak ada. Salman, tapi dijawabnya usai jeda, Om. Kita break dulu, Dinda. Tim A dan tim B. Iya. Nah, mau menawarkan tim A ini untuk kalah saja. Iya. Datanglah itu si jembatan dari tim B. Iya. Berhubungan langsung dengan ofisial yang bersangkutan. Ya, minta supaya tim A kalah sekian gol. Itu selesai. Yang Di liga lokal. Ini tim nasional. ke nasional kita. Itu periode waktunya boleh kasih tahu? Oke Dinda. Kita ke Kanda dulu. Iya. Iya,
jadi menyambung tadi. Bajak laut ini Bajak siapa? laut. Jack Sparrow-nya ini Iya, siapa? Jack Sparrow-nya. Om Yes. Di PSSI saya tadi katakan ada 15 esko, 1 ketua, 2 wakil, dan 12 anggota ya. Ada oknum-oknum. Dan itu mayoritas mereka ada di posisi yang strategi untuk bisa memainkan sepak bola secara benar atau tidak. Oknum ini gimana nih Om Yes? Kriteria KPI-nya, kalau tadi kita ngomong KPI pemain bola paten. Ya. KPI-nya oknum ini siapa? Ya, nggak Dan usah- gimana? nggak usah sebut nama lah. Ya, nggak usah sebut nama, kriteria. kriteria. Kriterianya itu mereka misalnya membawahi divisi perwasitan. Berarti udah lama dong dia di situ. Ini mau nggak sebut Juga nama tapi kita membawahi tahu. direktur teknik. Ya, di situ mereka bisa mengatur. Berarti udah lama dia ada Udah lama di dalam malah ini. tubuh Itu bukan ini. rahasia umum lagi, udah jadi santapan harian itu. Meskipun Erick Thohir, jagoan paling paten di dunia akhirat ini yang memimpin. PSSI. Barang itu masih ada. Itu kan butuh waktu untuk Iya, dan tidak bisa mengganti, membalik membahas. telapak tangan. Iya. Sekarang Pak Erick kan tadi sudah dibilang, lagi konsentrasi membangun tim nasional dulu. Memang step by step. Tidak bisa langsung betul. paralel semuanya dibenahi. Iya. Iya, modar lah itu. Bajak laut ini dari kapan, Om? 3 dekade lalu sudah ada. Berarti badainya udah sejak 3 dekade lalu. Sudah, zaman Pak Cardono sudah ada. Sekjen siapa waktu itu? Om? Gini, zaman Pak Cardono, pemain-pemain nasional hari itu ada almarhum Iswadi, Roni, Robi Binur, segala macam itu. Ketika mereka sudah retired, dan dalam pergaulan keseharian bermain bola bersama saya itu usia 50 tahun ke atas, mereka cerita. Yes, kita dulu juga disuap. Terima kasih duit banyak kok. Untuk Tetapi ada perbedaan. Kami disuap, tetapi untuk tim nasional kami fokus bermain. Sekarang beda, disuap untuk tim nasional kalah. Dan pemain lakukan itu. bisa. Loh bisa. Sekarang Piala apa AFF waktu kemarin? lawan Malaysia apa buktinya? Gimana? Piala AFF waktu lawan Malaysia beberapa tahun lalu. Kan kelihatan betul. Pemain-pemain kita tuh bermain tidak bagus. Yang waktu di Bukit Jalil. Iya. Yang Safi laser, Sali ya? laser, Iya. laser. Ya Safi katanya Sali. laser. Saya tidak menyebut mereka kena suap, tapi indikasinya sangat kuat. Safi Sali ngegolin Bahwa, kita iya. kan. Saya tanya kepada almarhum Nugraha Besus yang tadi Mas Budi bilang sekjennya itu. Pak Nuk, mengapa zaman Pak Cardono, ini suap ini sudah dari, kita boleh meninggal, tapi suap dalam sepak bola tetap hidup. Dari kutub utara semua ada itu, suap itu. Nah, mengapa hari itu suap sudah ada juga seperti sekarang, tetapi prestasi tim nasional ada. Sekarang tidak. Dia bilang, ya hari itu pemain kita memang bermain dalam tanda petik tadi. Tapi untuk tim nasional mereka total. Sekarang Sekarang tim nasional dijual juga, yang silakan saja. dulu kita kenal sepak bola gajah di Piala Tiger Iya. itu bentuk bajak lautan itu nggak, Om? Ya iyalah, pasti diatur. Saya punya pengalaman pribadi dengan seseorang yang saya nggak sebut namanya, ya, yang dia bisa mengatur pemain nasional dan tim nasional. Hari itu saya ikut meliput dengan dia, dan saya tahu persis dia lakukan itu Bisa begitu. baku atur sampai ke Ya, ruang ganti. Gimana ceritanya Dia gimana, masih Om? aktif sampai sekarang. Sudah tidak ada. Nah, Oh. Tapi penggantinya masih berlaku. Kader ada. Ya, anak kaderisasi. didiknya masih Kadernya ada. Dia lebih bagus kaderisasi ini daripada pemain bola kita ya. Ini dia punya SSB khusus pengatur ini. Kayak Om, gini. tapi Itu ceritanya benar, saya gimana? alami itu. Nggak, coba- Saya tahu persis. Om, coba Dan dia ceritain dulu. bilang, Gimana "Sudah, modus sudah operandi rapi," katanya. kerjanya gimana? Om. Gimana, Sorry, gimana? Om. Coba. Coba cerita dulu. Gimana modus operandi bekerja baja ini? Kalau yang saya alami dengan Orang ini. orang ini ada jembatannya. Jadi menghubungkan kedua pihak, tim A dan tim B. Jalan. Mau kalah berapa? Dan hari itu memang untuk kita kalah. Operator bawahnya siapa? Operator lapangannya. Ya itu tadi Yang dia jembatan. dia Langsung ke pemain, langsung ke coach. manajer atau ke apa? Pemain. Misalnya begini. Manajer kah Misalnya begini, atau siapakah? tim A dan tim B. Iya. Nah, mau menawarkan tim A ini untuk kalah misalnya. Iya. Datanglah itu si jembatan dari tim B. Iya. Berhubungan langsung dengan ofisial yang bersangkutan. Ya, minta supaya tim A kalah sekian gol. Iya. Itu selesai. Terjadi. Itu saya alami sendiri. Dan itu sering terjadi Saya nggak tahu. Yang ke di liga lokal. Ini tim nasional. Oh, tim tim nasional. nasional kita. Itu periode waktunya boleh kasih tahu? Om? Tahunnya. 90-an apa awal 2000. Oh, udah lama. Udah lama. Sekarang Maka itu saya ada- bilang, suap itu ada di sepak bola, atur mengatur skor. Gini. Itu yang menikmati siapa, Om? Sorry, Om. Apakah manajernya, official, Enggak, pemain kah? Big boss lah.
Big Boss dan pemain lah. Pemain Tapi ya kebagian persentasenya beda. Ya itulah rezeki mereka lah. Ini gue kasih yang kasihan Bung Yasin. Beban moralnya penting. Kayak gini. Tujuan menyuap sebenarnya apa? Duit. Iya. Buat siapa? Buat pemain. Itu duit kecil buat pemain. Big Boss yang main judi. Setuju? Sepertinya dia tidak berjudi. Nah terus tujuannya dia keluar duit untuk Ya, nyuap pemainnya apa? Profit. Hah? Ekonomi. Bukan untuk taruhan. Tidak. Karena, nah ini kan dulu tahun 90-an ya. Ya ini paling Karena yang beredar sekarang, jadi Interpol itu bekerja sama dengan betting company. Iya. Oke? Mereka punya algoritma di mana, let's say contoh Liga Inggris saja lah. Fulham ketemu Brentford. Iya. Itu perputaran match ini biasanya cuma let's say 10 juta pounds. Tiba-tiba ada mendadak melonjak. Kok yang 10 juta mendadak jadi 50 juta Iya. perputaran duitnya? ada keanehan di situ. Ada Iya, keanehan di iya. situ. Mereka wajib lapor ke Interpol betting site ini. Nah, yang gue tangkep sekarang orang menyuap itu adalah untuk judi, untuk taruhan. Oke? Karena mereka keluarkan, let's say keluarkan 20 1 miliar, Ah. dapatnya 50 miliar. di bandar judi. Di bandar judi. Iya, iya, iya. Di dunia, bukan di Indonesia. Iya, udah internasional Iya, mainnya. iya, iya. Disitulah terjadilah suap menyuap. Oke, jadi modalnya tetap kecil di sini Tetap ya kecil. untuk menyuap Untuk pemain, pemain besar. official. Tapi modal kecil. Tapi yang dapat dari Yang hasil dapat judi lebih besar. paten. Oh. Iya. Nah itulah kenapa Interpol bekerja sama dengan betting company. Maka dari itu kalau lu mau suap dibilang, ya pemain UCL, pemain Liga Inggris, nggak mungkin disuap. Gaji mereka gede kok. Miliaran per minggu. Lu mau suap berapa? Tapi menurut lu coach, ini nggak sih menjadi kalau gini di dunia ini bisnis yang paling long lasting sejak zaman dulu adalah prostitusi misalnya. Ya, Itu susah betul, diberantas. betul. Apakah ini juga seiring dengan tetap adanya bola bahwa match fixing ataupun judi pengaturan skor seperti ini, kalsiopoli kayak gini itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebenarnya. Kita bicara realita ya, yang sudah terjadi ya. Jadi bukan berandai-andai. Sesuatu yang diilegalkan itu menghasilkan dunia gelap, dunia kriminal, dimanfaat. Dulu zaman Al Capone, alkohol dilarang, Al Capone tetap ada jualan. Di Belanda membuktikan prostitusi legalkan, ganja legalkan. Kenapa? Biar mereka tidak jatuh ke dunia kriminal. Judi sama. Kalau judi kita legalkan tapi kontrol ketat, yang bermain mafia itu jauh berkurang. Karena transparan diawasi. Karena transparan. Tapi kembali lagi banyak kaitannya lah kesejahteraan pemain. Banyak kepentingan ya. Banyak kaitan. alasan untuk itu. Kalau dibilang dibasmi nggak bisa. Iya. Cuman yang bisa dilakukan oleh RI 1 atau ketua PSSI adalah main tangan besi. Iya. Oke. Paling Main meminimalisir Ya, untuk Nih, terjadi. sebagai penutup nih, Coach. Udah penutup kan? Udah kita? penutup. Ah, betul. Ke Coach Justin nanti ke Om Yas pertanyaan yang sama. Seandainya nanti Presiden Prabowo menuntaskan kata-katanya saya cinta sepak bola tadi. Ya. Dan berusaha mengakhiri badai. Ya mengakhiri badai. Coach Justin dan Om Yas apabila dipanggil ke istana nanti, gue suka dikata-katain di medsos kan, oh ini influencer yang mau diundang makan-makan ke istana, ini badut-badut. Gue kasih tahu ya, Pak RT manggil aja gue datang, apalagi presiden. Gitu. Iya kan, ini urusan lain gitu. Apa yang menjadi prioritas 100 hari pertamanya jika memang butuh tangan besi dari RI 1 ini ke Coach Justin? Yang jelas Presiden harus mendukung ketua yang ada sekarang, memberikan segala fasilitas, asumsi Pak Erik nggak jadi Menteri BUMN lagi. Oke? Dan kalau perlu main keras. Karena seperti anggota Exco ini kan dipilih oleh membernya. Oke? Dan ya ini
ini kan waktu kita pendek, tapi ada yang menurut gue yang gue nggak setuju, yaitu Asprof memilih. Karena untuk gue di luar itu yang pilih member. Member itu adalah klub. Nah, tinggal menginfluence saja bagaimana membersihkan ini. Tapi sekali lagi banyak yang harus dibenahi. Nah, ketua PSSI bisa membenahi jika mendapat dukungan dari RI1. Dan kalau gue diundang makan, gue ketemu tanya visi gue akan katakan itu. Tolong dibantu karena kita sepak bola ini perekat bangsa. Kita butuh itu. Untuk bisa mengangkat ya RI1 harus membantu. Kalau perlu main keras ya main keras. Nah, kalau soal itu semoga Bung Yeses diundang juga. Bung Yeses yang buka semuanya tentang tentang bobrok-bobrok Dalam itu. 100 hari pertama memastikan ketum PSSI Mendapat support. mendapat support entah dia jadi menteri ataupun tidak, jadi apapun dia. Nggak perlu jadi menteri, Ah. tapi full support. Oke, jadi backingnya ketum PSSI adalah presiden. Betul. Oke. Itu yang gue katakan di Mamat. Ya, oke. Siap. Selanjutnya. Itu benar. Tangan besi pertama dan support full dari presiden. Ada tambahannya. Dan ini yang sangat menentukan. Saya saranin harus ada dana, mungkin dibikin dalam undang-undang atau kepres. Ada dana abadi dari pemerintah. Dana pembinaan sepak bola Iya. misalnya. Untuk apa dan abadi? Nah, ini pertanyaan bagus. Dana itu khususnya membangun tim nasional dan youth development. Ya. Karena nggak Kalau komersil itu ya. sudah ada, kita nggak perlu seorang menteri yang basah seperti BUMN untuk pimpin sepak bola. Dana udah ada. Kita pun bisa kok. Karena kita memang punya passion dan ya memang harus tuntas di situ. Ya, tidak perlu ditunjuk presiden, dipilih siapapun karena dana itu kerja akan jalan. Selama ini satu faktor itu dana tidak ada. Ya, betul. Dan oknum-oknum yang tadi juga bermain untuk kepentingan pribadi. Oke. Nah, jadi rusaklah sepak bola. Jadi kalau Pak Prabowo memang nanti dilantik jadi RI1, 100 hari pertama harus umumkan ada dana abadi dari pemerintah untuk sepak bola. Gunanya apa? Youth development dan tim nasional. Konsentrasi full situ. Jadi, Berapa tahun ke depan jadinya? ya, Itu bila perlu selama masa Pak Prabowo atau bikin aja kontrak 3 periode presiden 15 tahun ke depan. Bikin dalam undang-undang, why not? Perpres, ya. Ya, atau kepres. Kunci ya. Ya, kunci. harus tangan besi di situ. Iya, ada APBN. Setiap anggaran PSSI dapat sekian miliar. Jadi nggak boleh demokratis amat ya dalam membenahi PSSI di Oh, masa untuk badai. sementara, Di ya. masa badai. Iya, betul. Sampai badai itu Itu. pasti Ya, ya. berlalu. Itu sangat penting itu. Oke. Jangan sampai hanya ngomong. No action. Salah satu contoh ya, kelemahannya itu dana itu tidak jalan. Itu di Impres yang kemarin. Oke. Ya, Pak Jokowi sudah ngomongkan Impres, tetapi ketika turun ke bawah, aplikasi ke bawah implementasinya, dananya tidak ada. Dari mulai dari ini dulu, Menteri PMK. Oke. Bahwa eksekutornya itu Kemenpora. Ya. Nah, dia yang jalankan. Sampai di Menpora tidak ada dana. Ke Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani juga itu simpang siur isunya. Bu Sri sudah siapkan dana, tetapi tidak ada laporan Oke. dari Kemenpora. Ya simpang siur. Oke. Tapi yang pasti kalau ada dana sesuai dengan Kepres atau undang-undang, jalan. Kalau nggak ada, kita cari dananya. Oke, terima kasih. Oh, Kalau perlu status hukumnya makin kuat ya. Betul. Oke, terima kasih. Om Yas. Koci, Om Ya, Yes. baik. Terima kasih. Makasih. Sampai jumpa lagi di rapat kabinet bayangan berikutnya.